Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman semuanya? Udah pada join atau belum nih? Oke, untuk teman-temannya yang belum join, diajakin lagi, diingetin lagi ya. Sebelum itu, Ibu mau nanya kabar kalian dulu nih. Gimana kalian keadaannya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya untuk belajar ekonomi bersama ini. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini kepada ketua kelas, boleh ya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bagi kalian yang belum mengisi presensi nih, Ibu kembali ingatkan untuk segera mengisi presensi dengan format nama underscore kelas di kolom komentar ya. Untuk pertemuan kali ini gimana nih? Udah pada tahu belum? Kita hari ini akan belajar mengenai apa? Oke, gimana? Ya, betul. Jadi kita pada hari ini akan membahas mengenai keseimbangan dan struktur pasar. Aku harap dari kalian semua sudah mempelajari materi kita pada hari ini sebelum belajar ya. Sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Oke, tadi betul ya, seperti yang sudah disebutkan oleh salah satu teman kalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, lebih tepatnya kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Di sini ada yang sudah pernah mendengar nih mengenai permintaan dan penawaran. Apa? Oke, belanja. Waduh, kayaknya di sini semuanya sering nganter mamahnya mungkin ya ke pasar. Aduh, emang di pasar itu biasanya tempat untuk nawar-nawar kayak gitu. Ketika ada penjual yang menawarkan suatu barang, biasanya ibu-ibu menawarkan untuk merendahkan harganya. Nah, lanjut. Nah, sebelum dilanjut mengenai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau jelasin dulu nih, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep permintaan dan penawaran. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari permintaan dan penawaran. Oke, sebelum dilanjut, ada yang bisa menjelaskan mengenai permintaan itu apa? Gimana? Oke, baik. Sally, silahkan Sally. Nah, betul. Jadi permintaan atau demand adalah jumlah barang dan atau jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Nah, pengertian ini merupakan pengertian menurut kajian ilmu ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin permintaan adalah jumlah barang dan atau jasa yang ingin dibeli atau yang dapat dibeli. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 8 faktor nih. Gimana, ada yang bisa menjelaskan salah satunya nih dari 8 faktor ini? Oke, silahkan. Wah, penjelasan yang luar biasa ya. Jadi, betul tadi menurut Putra, harga barang itu kenapa bisa mempengaruhi permintaan? Karena jika harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut turun. Nah, selanjutnya, perubahan harga yang berkaitan. Ada yang mau menjelaskan mengenai ini? Oke, penjelasan yang luar biasa ya. Jadi di sini tuh bukan barang komplementer. Barang komplementer adalah produk atau barang yang saling berkaitan, di mana dalam hal ini ada barang pelengkap. Contoh, jika harga kopi naik, maka permintaan gula sebagai barang pelengkap akan turun. Nggak enak dong ya kalau misalnya nggak ada kopi, tapi kita nyeduh gula, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pendapatan nih, ada yang mau menjelaskan mengenai
pendapatan kenapa bisa mempengaruhi permintaan? Oke, silahkan Nanda. Ya, baik. Aduh, penjelasan yang luar biasa ya dari Nanda. Jadi, betul kata Nanda tadi. Normalnya, jika pendapatan seseorang naik, maka permintaan akan suatu barang juga naik. Nah, tapi ada tapinya nih. Ada produk yang jika pendapatan naik, permintaannya malah turun. Produk apa sih itu? Oke, ada yang bisa menyebutkan produk apa? Nah, betul, produk inferior. Produk inferior adalah produk palsu. Karena biasanya jika pendapatan seseorang makin bertambah, dia akan meninggalkan produk-produk palsu. Jadi kalau misalnya kita masih pakai produk-produk palsu, berarti pendapatan kita masih rendah ya. Oke. Nah, lanjut ya. Yang keempat ada populasi penduduk. Ini udah jelas ya kalau misalnya populasi penduduknya banyak, biasanya permintaan juga akan semakin banyak. Nah, yang kelima yaitu selera konsumen. Yang keenam yaitu ada barang pengganti. Nah, ada yang mau menjelaskan nih mengenai barang pengganti ini atau substitusi? Oke, silahkan Silvi. Wah, betul ya tadi apa yang dikatakan oleh Silvi. Jadi, barang substitusi adalah produk yang bisa diganti. Contohnya kopi dengan teh. Jika harga kopi naik, maka permintaan kopi akan menurun. Tapi orang-orang akan beralih ke teh. Karena harga teh lebih murah dong ya dari kopi. Nah, sehingga dengan hal itu menyebabkan permintaan akan teh naik. Jadi singkatnya gini ya. Kalau misalnya harga kopi naik, maka permintaan akan teh naik karena teh merupakan produk pengganti dari kopi. Oke, sudah bisa dipahami nih sampai sini? Oke, alhamdulillah ya kalau misalnya bisa dipahami. Nah, yang selanjutnya ada tingkat kebutuhan. Dan yang terakhir ada mode atau tren. Biasanya kayak sekarang lagi musim apa ya sekarang? Fashion nih. Oh, lagi musim kayak pakaian-pakaian ala Korea. Nah, berarti biasanya kalau misalnya kayak lagi musim-musim kayak gitu, permintaan akan produk tersebut makin naik. Kayak gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada hukum permintaan. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan apa itu hukum permintaan? Oke, baik Bayu, silahkan. Oke, terima kasih Bayu. Jadi hukum permintaan itu seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bayu. Katanya semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan diminta. Kenapa nih? Kenapa kayak gini? Ada yang mau menjelaskan? Boleh? Oke, boleh. Siapa tadi? Oh, Zara. Boleh Zara. Nah, betul ya kata Zara, kalau misalnya produknya mahal, aku nggak mau beli Bu, katanya mau belinya nanti aja kalau udah murah. Duh, orang Indonesia banget ya, anak ekonomi banget tuh berarti. Semester later. Oke, baik. Sampai di sini ya pembelajaran kita pada hari ini. Buat kalian yang tadi masih ada kebingungan tapi aduh aku malu Ibu untuk nanyanya, boleh ya lewat WhatsApp group atau PC ke Ibu, atau boleh ditanyakan melalui Google Classroom. Oke, nah sebelum Ibu tutup, ada yang mau menyimpulkan nggak dari apa yang sudah tadi Ibu paparkan? Oke, silahkan Caca. Wow, kesimpulannya sangat luar biasa ya. Kayaknya Caca tadi memperhatikan banget nih, nyatet kayaknya. Aduh, lengkap banget. Emang kelas ini tuh keren-keren ya, semuanya aktif-aktif. Aduh, pokoknya Masya Allah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva permintaan dan penawaran, juga akan membahas mengenai harga keseimbangan pasar. Jadi Ibu minta ya, sebelum pembelajaran di kelas,
kalian udah belajar terlebih dahulu ya di rumah, baca-baca. Bukunya masih sama kok. Masih menggunakan buku ekonomi SMA kelas 10. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk orang tua kalian di rumah ya.